orang sedaya. Alhamdulillah biasa hadir tempat waktu kalayan dan nanda kagembiraan kedua orang sedaya. Atau nyingkat waktu sebagai acara yang salat dengan ia tausiah anu pada di kandung Bapak Dia ini begitu nasib abdi nanggakeun waktu kalian tempatna anu sagala-galana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat beliau Bapak pemimpin kita, Bapak Lurah, Bapak Sadahayu, yang alhamdulillah selalu istiqomah datang lebih dulu. Itu semua berkat kecintaan Pak Lurah kepada Dusun Tembong ini. Kita bersyukur memiliki pemimpin yang senantiasa gemati. Terus terang Pak Bu, di daerah lain belum tentu mendapat rahmat seperti di Sadahayu. Maka teruslah kita bersyukur, mohonlah kepada Allah semoga senantiasa Sadahayu selalu dipimpin oleh orang-orang yang senantiasa berjuang menegakkan agama Allah. Senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang menegakkan tauhid, yang senantiasa dengan semuanya itu daerah Sadahayu terus senantiasa menjadi daerah yang bertujuan bertemu warga. Tak lupa kepada rekan yaitu Bapak Tusianto yang selalu mendampingi Pak Lurah, alhamdulillah tetap istiqomah. Kita doakan semoga beliau-beliau ini senantiasa selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak BPD, Bapak Imam, dan juga kita hormati pula Bapak Kardus dan juga Bapak Kayim yang mungkin tidak bisa hadir, dan juga seluruh saja tokoh masyarakat RT dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam ini. Pada kesempatan malam ini sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada sahabatnya, para istrinya, para keturunannya, dan juga kepada sahabatnya, para kaum muslimat wali Allah dan juga hamba Allah yang soleh-solehah. Pemimpinnya kepada kita semuanya, semoga kita semuanya menjadi umat yang mampu membawa hati kita dari alam yang gelap gulita minat dhulumat ila nur, menuju alam yang terang benderang. Alhamdulillah pada kesempatan yang pertemuan yang ketiga ya Pak ya. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita terus sabar dalam menuntut ilmu, karena yang namanya sabar itu pasti gandengannya dengan syukur, dan syukur gandengannya pasti dengan nikmat. Maka sudah sepantasnya kita selalu senantiasa semangat dalam mencari ilmu, karena masih banyak hal yang masih kita butuhkan kepada Allah, masih banyak hal yang kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati ini menggantungkan kepada selain Allah, maka banyak ruginya. Contoh saja, ketika saya tadi menggantungkan kepada Mang Edi, katakanlah, yang mungkin saya rugi tidak dapat air putih di sini ya Pak ya. Gitu. Jadi gantungkanlah hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Lurah kok mungkin Mang Trisyanto lagi ada urusan. Kalau Pak Lurah menggantungkan hatinya kepada Allah, pasti tetap berangkat. Tidak mungkin tidak. Itulah hati orang-orang yang senantiasa qulullahu ahad, Allahus samad. Allah tempat berlindung, Allah tempat menggantung, Allah tempat meminta, dan dialah Allah yang ahad, Allah yang cuma satu. Maka tidak ada
Di dunia ini, semua yang ada di dunia ini, ya, semua yang wujud yang kita lihat dengan mata kepala ini, sejatinya semua ini adalah tidak wujud. Sekali lagi saya ulang, semua yang wujud yang kita bisa lihat dengan mata kepala ini, sejatinya semuanya itu tidaklah wujud. Bahasa sederhananya fana, menipu, ya, tipuan dunia. Mengapa saya katakan seperti itu? Agar hati jangan sampai terus-terusan tertipu oleh yang terlihat oleh mata zahir wujud, padahal sejatinya itu tidak wujud. Karena apa? Hanya satu-satunya Allah lah yang wujud. Wujud jika dilihat dari hati yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kita bisa membuktikan iman kita ini tentang adanya Allah yang wujud? Padahal jika dilihat dari kacamata syariat, Allah itu sangatlah gaib. Karena itu dilihatnya dari kacamata zahir. Jika dilihat dengan kacamata hati, maka Allah sangatlah nyata, jenggleh-jenggleh, ya, di setiap apapun. Dimanapun engkau menghadap, dalilnya itu. Dimanapun engkau menghadap, disitulah wajah Allah. Jelas. Hanya saja hati kita masih terhijab, masih tertutup oleh kesenangan dunia, sehingga tidak hanya kesenangan dunia, bahkan ibadah kita, ilmu kita itu bisa menjadi hijab kita, penghalang kita untuk melihat, berjumpa adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai ngantuk Pak? Mulai ngantuk ya? Cenggelek. Eman-eman Pak, eman-eman. Ikuti setiap kata, ya ikuti. Agar apa? Bisa mendapatkan barokah. Kemudian malam ini kita bagaimana cara agar kita bisa berjumpa dengan Allah di dunia ini? Yang pertama, para alim ulama, ya, Rasulullah dan para alim ulama merumuskan adanya rukun dengan itu, ya, rukun Islam dan rukun iman. Itu gojek betul. Hanya saja selama ini kita mungkin mempelajari ilmu itu, sudahkah betul-betul dari dua sisi, ya sisi zahirnya, ya sisi batinnya. Contoh, syahadat adalah kunci utama seseorang masuk Islam, ya, secara zahir mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah masuk Islam secara zahir. Ingat kapan syahadat pertama kali? Kapan syahadat pertama kali? Dilatih azan. Pada waktu budak dilatih azan. Nah, itulah ya Pak Bu ya. Sampai saat ini sudahkah hati ini juga betul-betul bersyahadat kepada Allah? Asyhadu nyaeta menyeksani saha insun Allah sak temene Allah ilaha sesembahan illallah kejaba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cukup asyhadu alla ilaha illallah itu kita ucapkan ketika azan, kita ucapkan ketika sholat, kita ucapkan ketika nikah, kita ucapkan ketika khitan? Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Yang namanya asyhadu yaitu menyaksikan. Yang namanya menyaksikan berarti harus membuktikan. Contoh Pak Imam jadi saksi nikah. Kira-kira Pak Imam nyopot di dalam rumah apa diikut dengan wali nikahnya?
Nyopot apa membuktikan langsung? Membukti, ia melihat, ia mendengar, merasakan, membuktikan. Oh iya, si A betul-betul nikah. Itulah yang dinamakan saksi yang sah, persaksian yang sah, ashadu yang sah betul-betul ilallah, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lantas bagaimana agar ashadu ini kita betul-betul bisa dikatakan membuktikan? Caranya adalah asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan. Buang semua Tuhan kita, itulah cara kita membuktikan adanya Allah. Sadar nggak ketika kita mengatakan buanglah semua Tuhan dalam hati kita, bahwa dalam hati kita ini masih dipenuhi oleh Tuhan-Tuhan selain Allah? Sadar nggak? Ketika Allah memasukkan nafsu yang pertama, yang hakiki, ketika kita akil balik, disitulah hati kita sudah mulai terkotori. Kita mulai menduakan, kita mulai berselingkuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apakah itu? Nyaeta kesenangan dunia. Sadar nggak kalau kesenangan dunia itu telah menjadikan Tuhan kita, telah kita jadikan Tuhan kita selama ini? Sadar nggak? Sadar tidak? Tidak sadar. Maka pada malam ini dengan asyhadu alla ilaha eta, maka orang kudu sadar heula. Oh, ternyata dalam hati kita ini masih banyak Tuhan-Tuhan kita, ya, yang berupa syahwat dunia, harta, tahta, wanita, dan juga kepintaran, ilmu, alim, ulama, kekuatan yang merasa dalam diri hadirnya itu sama saja menafikan bahwa kita adalah yang memiliki kekuasaan. Bu, ngantuk ya? Ya. Saya ngantuk dulu ya. Sepan, kajen. Memang kudu sepaneng heula. Lamun tak itu mungkin tak puyeng. Lamun tak puyeng untuk sadar. Memang diarahkan ke puyeng heula. Lantas kita harus sadar dulu bagaimana ketika nanti sudah asyhadu alla ilaha, kita buang semua gambaran dunia, ya, gambaran selain Allah itu kita buang dari hati kita, maka muncullah ilallah. Allah baru akan nyata dalam hati kita. Oh, sadar, hati kita klik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ibu kalau nerima kenikmatan berupa duit dari laki-laki, ya, dari suami, kira-kira cukup melihat duitnya, melihat suaminya, atau melihat Allahnya? Kudune kabeh. Sing salah ketika kita melihat duit ya duitnya, salah kina anta tidak. Sing penting duitnya teko, bapake ora teko ora po. Itu hanya menuhankan uang. Berarti hati kita sudah dipenuhi dengan nafsu berupa cinta terhadap uang. Itulah Tuhan yang sudah kita lakukan musyrik selama ini. Tegas kami mengatakan sudah saatnya. Kemudian uang dilihat, bapaknya dilihat, Allahnya tidak lihat. Apa bagaimana contohnya? Hati tidak sadar yang memberikan rezeki itu datangnya dari Allah. Berarti Allahnya belum kelihat. Asyhadu alla ilaha, hanya berhenti di situ saja. Berarti saya bersaksi tidak ada
Yang adanya uang, suami, tahta, harta. Semua itu adalah musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana agar hal seperti itu bisa menjadikan kita asyhadu alla ilaha illallahnya jalan? Sadar hati bahwa yang menggerakkan suami bekerja, yang memberikan rezeki ditakdirkan oleh Allah, semuanya dari Allah ke. Sehingga hati yang dilihat tidak hanya uang, suami, tetapi jauh lebih penting dari itu yang kita lihat adalah perbuatan Allah. Bisa diikuti Bu, sampai sini bisa ya? Itu baru dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita betul-betul menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti sadar benar dari hal seperti itu. Bu, perlu diingat ya, yang namanya musyrik atau syirik ya, itu ada dua. Yang satu syirik jali, yang satu syirik khafi. Apa Bu? Syirik jali dan syirik khafi. Lain COVID lain. Syirik jali eta syirik yang zahir, yang nyata, yang terlihat. Contohnya naon? Syirik jali contohnya naon? Pergi ke dukun, muntangan ke orang yang dia bersekutu dengan jin, jelas itu yang namanya syirik secara zahir. Kita meminta pertolongan kepada selain Allah, itu juga sudah termasuk syirik secara nyata, syirik secara jali. Ya. Karena apa? Kita dalam sholat sudah berjanji, Qul huwallahu ahad, Allahus shomad. Nah, sering lamun sholat baca Ikhlas sering kan? Sering mesti itu dibaca. Ayat favorit ya tak mesti. Pangringkesna, tetapi tidak tahu makna dan tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari. Huwallah, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang esa. Berarti tidak ada yang selain Allah, itu tidak ada. Allah yang wujudul haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat wujud, sehingga sifat yang muhal tidak mungkin bagi Allah ketika Allah tidak wujud. Yang tidak wujud adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik jali mungkin selama ini sudah kita tinggalkan. Ketika kita sakit sudah tidak sibuk lagi. Oh ini disantet A, disantet B, usahaku nggak laris, ini dikerjain A, si B, sibuk, itu sudah tidak ada dalam hati kita. Yang ada semua sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati tidak tergerak. Oh saya pergi ke dukun, saya pergi ke kiai, yang sama aja notabene-nya saat ini sudah banyak dukun dibalut dengan ustadz, pakai sorban, isinya dukun kabeh. Dukun cabul akeh. Dan ustadz ya, ternyata dia seolah-olah ustadz, ternyata dia juga sama saja dengan dukun. Ketika dia amalan-amalannya masih tidak diniatkan demi Allah, tetapi masih karena ingin ada jin khodam, ada jin pembantu, sehingga bisa membantu dia melakukan penyembuhan dan sebagainya, itu sama saja masih dunia mukasafah, masih dunia permusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menjadi asyhadu alla ilaha illallah agar bersih betul berat. Diucapkan gampang, dilakukan godaan nafsu pasti mengatakan, kamu sakit, itu ada kiai yang bisa ruqyah. Jadi lihat dulu ruqyahnya seperti apa. Tidak sembarang ruqyah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang Indonesia itu biasanya latah Pak. Ini ke sini ya. Dia lupa akhirnya Allahnya. Yang dia Tuhankan, yang menyembuhkan dokter, yang menyembuhkan adalah ustadz atau kiai. Lantas bagaimana? Ini saya sampaikan. Kalau sakit, kalau akidah yang kami pegang adalah tolong jangan diruqyah. Mengapa saya buka malam ini? Ruqyah itu seolah-olah kita berperang dengan jin yang ada dalam tubuh. Jin itu diperangi Pak. Sehingga dibuka. Kita itu sudah kebuka gitu. Karena sudah kebuka, otomatis bisa berperang dengan jin. Jinnya kalau menang iya, lah kalau jinnya kalah terus dia keluar membawa satu kerajaan lagi masuk ke tubuh pasien lagi jauh lebih berbahaya. Nah, lantas bagaimana? Akidah yang lurus yang diajarkan Rasulullah adalah ketika mau ruqyah, ya ruqyah saja. Ruqyah mandiri itu yang diajarkan Rasulullah. Dengan cara apa? Kita bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tetapi tidak hanya membacakan, tetapi hati harus yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita sibuk menyalahkan jinnya, kita berperang dengan jinnya, itu kurang kerjaan menurut saya. Lantas bagaimana ketika sakit? Sadar hati bahwa sakit itu datangnya dari Allah, itu dulu. Kenapa Allah menurunkan sakit? Itu pasti karena dosa manusia itu sendiri. Nah, kemudian dengan dosa itu Allah menurunkan sakit dengan cara apa? Makan pedas. Betul nggak? Bukan karena makan pedas ini yang menyebabkan manusia sakit, bukan. Tetapi karena dosa manusia itu sendiri terlebih dahulu. Yang di atas adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita melakukan dosa, bagaimana cara Allah menggiring agar sakit? Oh, bisa jadi Allah menggerakkan jin. Bisa disuruh orang lain, ya enggak? Ya, orang lain ini menyuruh seperti itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan oleh Allah. Ya. Jin akhirnya membuat manusia itu sakit. Nah, jadi nggak usah sibuk-sibuk kita berperang dengan jinnya, berperang dengan sambelnya. Sibukkanlah hati kita mengoreksi dosa mana yang kita lakukan yang belum kita istighfari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati sudah sadar ke situ Pak, ridho Allah akan turun, Allah sendiri yang akan menyelesaikan jin ini. Sangat mudah bagi Allah daripada kita meminta bantuan. Dan itu bisa berpotensi malah semakin membuat kita lupa terhadap Allah. Maka ketika sakit, akhlaknya adalah sibukkanlah hati kita mengoreksi setiap dosa kita, baik dosa kepada manusia, dosa kepada Allah maupun dosa terhadap harta. Sehingga apa? Allah akan ridhonya, Allah akan bertunjuk, ke dokter, minum obat ini sehingga sembuh. Tidak perlu kita bersuuzon sakit ini dari ada yang ngerjani, ada yang menyantet, itu tidak perlu. Ya. Karena setan jin tidak akan mampu menembus orang yang akidahnya lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mampu. Maka kita kembalikan kepada Allah. Biarkan Allah yang mengurus jin itu diselesaikan oleh Allah sendiri, karena semua dari Allah, karena Allah dan juga untuk Allah. Ya. Itu baru asyhadu alla ilaha illallahnya betul-betul mantap madep kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Bu ya. Syirik jali itu sekarang sudah mulai sangat mengasihkan. Ya, dukun saja bisa dikemas melalui ustadz, ya. Dikemas kiai. Hati-hati. Amalannya amalan dukun tapi dia ternyata casingnya casing kiai. Hati-hati. Kiai pun nggak semuanya punya karomah, nggak semuanya punya maunah. Karena apa? Dia mengamalkan amalan tertentu untuk diniatkan dapat ilmu, berarti bukan karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu dunia mukasafah masih dunia musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan saya kalau jenengan sakit ya kalau bisa jangan sakit ya. Kalau ada yang sakit maka sibukkanlah hati kita ngoreksi dulu dosa kita, mohon sama Allah agar sakit ini dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sudah ngantuk Bu? Belum ya? Kemudian syirik yang kedua namanya syirik apa tadi? Syirik jali dan syirik khafi. Lain COVID ya. Khafi itu syirik yang lembut ya. COVID juga lembut ya. Tapi bukan COVID. Syirik yang lembut adalah syirik ketika hati kita belum memandang Allahnya dalam segala sesuatu. Kita masih mentok kepada makhluk. Itulah syirik yang sangat lembut, yaitu syirik yang masih belum hati kita pandangannya mentok kepada Allah. Contoh, nek panjenengan masih melihat ya bicara ini keluarnya dari Mas Vicky, itu saja masih syirik khafi, masih lembut. Yang benar bagaimana? Lihatlah Allah. Pandangan kita harus mentok bahwa ilmu yang dikeluarkan, yang menggerakkan, yang membicarakan, yang mengeluarkan mulut-mulut ini semua dari Allah ini, perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik sangat lembut adalah ketika kita belum mentok pandangan kita kepada Allah. Contoh, kita sakit, kita berobat ke dokter, merasa hati yang menyembuhkan adalah dokter, itu saja sudah termasuk syirik sangat lembut. Yang benar bagaimana? Pandangan kita mentok. Meskipun saya ke dokter kiye, yang menyembuhkan ya Allah ke. Itulah pandangan yang betul-betul asyhadu alla ilaha menuju Allah. Itu tadi kayak ibu, jika dikasih uang oleh salaki, yang dilihat berhenti di uangnya, berhenti di salakina, atau berhenti di Allahnya. Seharusnya hati berhenti di Allah, sehingga meskipun dikasih sedikit, tetap bersyukur, mengeluh, nyalah-nyalahkan iya. Ketika hati kita asyhadu alla ilaha illallahnya jalan, tidak mungkin keluar yang namanya mengeluh, protes. Ya. Itu tidak mungkin karena kita sudah pandangannya mentok. Dikit atau banyak salaki gawe eta kene ti Allah ke. Ibu bisa nggak seperti itu? Gampang ya? Gampang dong. Berarti besok lamun salaki nih merek etik bersyukur Tapi mal merasa etik mal bersyukur ya kurang ya. Apa ya? Iya curhat apa fakta? Kurang nggak merasa etik mal. Itu ya Bu ya. Tidak ada lagi protes, mengeluh, bahkan mengecek kepada suami. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf ya Bu ya. Sebanyak apapun rezeki yang suami berikan, mohon untuk dapat dilihat Allahnya, sehingga hati bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang jauh lebih banyak. Beda lamun kieu Bu. Pandangan kita belum asyhadu alla ilaha illallah, belum mentok Allah. Salaki kerjenuk ayeuna kerjenuk kaambat ya. Jenuk kondangan, salaki gawe menangna cuman menang samet katakanlah, samet wae. Lamun hati kita belum asyhadu alla ilaha illallah, pasti akan protes, marah-marah ke suami ya. Pasti akan abang grundel. Itu sudah barang pasti. Bener nggak? Ya. Apa memang gitu ibu-ibu? Ya. Ditambah pentingna salaki entek wanian erek minta jam, entek wani. Eraeun merekna saeun. Terus apa bedanya dengan PSK? Mohon maaf. Apa bedanya dengan
dibayar jenuk, layani yang luwih jenuk. Jangan sampai kita seperti itu ya Bu ya. Tolong bedakan antara suami istri dengan hubungan lokalisasi. Duit gimana Bapak? Nah, untuk boga duit, seorang istri harus nawarin dulu sebelum tidur. Jangan Pak. Dan seorang suami dijawab jatah nggak diberi jatah, tiap hari kudu merek jatah. Meskipun cuma 10.000. Nah, itu Bu ya. Pandangan kita harus mentok, lihatlah Allah. Jangan hanya berhenti kepada suami. Aman Bu hati panjenengan, tidak melakukan syirik khafi. Nek pengalaman saya itu nek ibu-ibu marah Pak, istri saya ngambek, tak kasih tahu tipsnya Pak. Pertama, kalau istri ngambek segera minta maaf. Seorang suami wajib minta maaf siapa yang salah dulu. Kalau masih bilang sorry, berarti dia masih melakukan syirik khafi. Belum asyhadu alla ilaha illallah, belum melihat istri itu Allahnya belum dilihat. Yang dilihat adalah kesombongan, egois. Aku tidak mau minta maaf kepada istri. Aji itu yang salah benar itu malah sorry. Istri itu maha benar Pak dengan segala firman-Nya. Jadi tolong jangan disuruh untuk minta maaf. Loh, gini ya, kita nyalahin istri A, dia balik nyalahin kita B. Kita milih dalil C, dia dalil D. Makanya nggak mungkin menang kita melawan istri. Yang lebih baik adalah minta maaf, itu jauh lebih baik. Masalah pasti selesai. Pengalaman saya yang kedua, pengalaman saya ketika diminta maaf tidak sembuh, gampang Pak. Istri diangkat, dibopong, masukkan kamar, beret duit segepok, top, terus ditumpahkan. Mari Pak, sembuh. Tas eta sembuh Pak. Ya. Jadi sebelum seperti itu, tolong seorang suami minta maaf terlebih dahulu kepada istri. Kalau memang aku asyhadu alla ilaha illallahnya jalan, bunuh ego itu. Suami tidak akan turun harga diri, justru ilmunya, derajatnya akan naik di mata Allah, dan istri pasti akan lebih gemati kepada suami. Bukan malah sebaliknya. Pikiran kita mengatakan, kalau orang minta maaf baik kan, orang diinjek-injek gitu kan. Itu yang namanya nafsu. Tapi saya sudah membuktikan Pak. Tenang. Buka satu kok, istri dibopong, masukin kamar, tumpah-tumpah. Cuman pertanyaannya, bisa nggak ketika kita kelon dengan istri, hati kita kelon dengan Allah? Jangan kelon dengan nafsu. Itu Pak, itu salah satu cara saya. Saya buka ini ya, untuk melatih hati kita terus mengenal Allah. Di saat seperti saja, usahakan hati kelon dengan Allah. Meskipun kita sedang kuda-kudaan dengan istri. Latih Pak, betul itu Pak. Cara kita melatih sampai segitunya, agar hati kita tidak menuhankan hawa nafsu. Kira-kira kelon dengan istri, hati kelon dengan Luna Maya ya. Saya dibayangin kalau Luna Maya. Lain Allahnya. Ya. Coba Pak amalkan ilmu ini, betul. Ketika jenengan kelon dengan istri, hati teruslah zikir kepada Allah. Ya Allah, nikmat sekali. Bisa nggak hati seperti itu?
Itu butuh latihan yang luar biasa. Pokoknya ada ingat di bumi alam kalau seneng ya. Salah. Yang penting ketika kalian istri jangan hati kalian dengan luna maya Pak. Dosa itu Pak ya. Dosa. Sirik jali, sirik kopi buang jauh-jauh. Sebisa mungkin caranya adalah dengan apa? Melihat Allahnya dalam setiap segala sesuatu. Sehingga persaksian kita ashadu nyaeta madep ati sapa ingsun ala deui ilallah Tuhan ala ilaha di Tuhan sembahan kejaba Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru dikatakan syahadat yang hak di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu butuh latihan Pak, tidak bisa ujuk-ujuk. Butuh riyadhah, butuh proses, butuh dilatih. Nah, contoh, kita minum teh, saya disuguh air bening lah. Pernahkah hati kita agar yang memberi dapat barokah, yang minum juga dapat barokah? Pernahkah kita berpikir gini dalam minum? Hati sadar, oh air minum ini asalnya dari Allah melalui tangan si Mulyanto. Pak Mulyanto digerakkan datang ke sini, merek dua cai itu juga dari Allah. Saya minum itu juga karena Allah. Bisa memberikan manfaat karena Allah. Hati bisa nggak berkata seperti itu ketika minum saja? Itu butuh latihan Pak. Hati yang harus bicara. Kalau mungkin kita minum ya nafsu yang muncul. Aduh, enak itu namanya nafsu. Sehingga yang merek belum tentu dapat barokah, kita belum tentu dapat barokah. Coba latihan Pak. Coba latihan, rasakan Allah yang berperan semua ini. Bisa membentuk air di dalam dunia ini yang tidak pernah kekurangan. Ya. Itu semua datangnya dari Allah. Itu butuh riyadhah Pak, latihan terus. Kalau memang betul-betul hati kita ingin menjadi insanul kamil, insan yang sempurna, udkhulu fis silmi kafah, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Kalau hati sudah didudukkan di situ Pak, adem ayem Pak. Ya, adem ayem. Ya. Surga Firdaus yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah klik ya, sudah nyambung ya. Ashadu harus dibuktikan dengan riyadhah, membuang semua Tuhan-Tuhan, harta, tahta, wanita, nafsu dunia, kepintaran, kepandaian, jabatan, kehormatan, yang dihormati, dihargai, buang semua itu. Muncullah cahaya yang terang benderang, kegelapan menyingkir dengan sendirinya, seperti ruangan ini ketika gelap diceklekkan lampu klik, kira-kira kegelapannya nyingkir kan? Maka jengkel-jengkel nyata adanya Pak Edi kakak dulu, karena sudah cahaya dinyalakan, maka Pak Edi kakak kadel. Lamun ruangan peteng bisa ngeliat Pak Edi bisa nggak? Di kamar peteng ayah Pak Edi, lampunya can dihidupkan, bisa tuh melihat Pak Edi? Tidak bisa, tidak ada. Maka ketika lampu itu dinyalakan jeglek, maka nyatalah Allah dalam setiap apapun dalam hati kita. Buang dulu semua nafsu-nafsu dunia ini, jangan pernah engkau cintai. Yang kau cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melihat siapa? Mulyanto. Bisakah engkau menyadari yang menggerakkan Pak Mulyanto gini itu Allah, yang mendudukkan seperti ini Allah? Jangan kau lihat Pak Mulyantonya saja. Ya, kalau lihat Pak Mulyanto saja nanti kita ujungnya memuji Pak Mulyanto, tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makasih ya. Mulut ngomong makasih ke Pak Mulyanto, hati mengatakan terima kasih kepada Allah. Itulah asyhadu alla ilaha illallah.
Nu kedua naon? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyakseni ingsun nyaeta Nabi Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Caranya gimana? Menyaksikan adanya Nabi Muhammad gimana? Pernahkah Pak Kardus melihat Nabi Muhammad? Mas Sawi. Hah? Nomor Sawi. Ayo dia. Oh. Kita lahir di zaman setelah Rasulullah wafat, tetapi kita suruh menyaksikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Lantas bagaimana kita menyaksikannya? Ya, pertanyaannya gitu, Mbok. Lantas bagaimana syahadat kita wasyhadu anna Muhammad Rasulullah itu betul? Ya eta dengan cara membuktikan, ajaran Rasulullah yang dibawa itu merupakan bukti adanya Rasulullah sehingga saya harus mengikuti. Ya sholat, zakat, puasa, naik haji, lakukanlah secara zahir dan secara batin. Itu nanti kita masuk bab sholat. Bagaimana sisi zahirnya, bagaimana sisi batinnya, hakikat bacaannya sampai dengan naik haji. Kalau Pak Lurah mengatakan Mas Vicky belum umroh ya, belum umroh ya karena syahadat saya aja belum benar Pak Lurah. Nggih. Syahadat saya belum benar. Saya belum pantas ke Baitullah. Saya beneri dulu syahadat saya syahadat benar, maka sholatnya pasti benar. Sholatnya benar, pasti zakatnya benar. Zakatnya benar, maka puasanya benar. Puasanya benar, baru hajinya benar. Jangan lompat. Nek ngelompat nanti hajinya bukan haji mabrur, yang ketemu berhala-berhala lagi. Wisata, yang ketemu wisata, berhala, nyupang, pengen sugih, pengen dadi ini, Allahnya lupa. Yang ada kita ketemu berhala lagi, padahal berhalanya sudah dibunuh oleh Nabi Ibrahim, patungan di babatan, tetapi kita ke sana masih menemui patung-patung itu, yaitu berupa kesenangan dunia. Maka satu Allah kita beresin dulu aja nak. Jangan buru-buru umroh, jangan buru haji. Bukan saya ngaram ya. Tetapi semua ada stepnya, prosesnya. Bagaimana kita mau haji umroh, kita dengan zakat infak sedekah saja itu kita belum bisa memaksimal. Saya punya uang untuk umroh nih 50 juta, tetapi untuk fakir miskin, anak yatim, piatu dan lain sebagainya kita belum istiqomah. Itu sama aja kita ngelompat. Pulang umroh munculnya bukan ketemu Allah, ketemunya pasti kesombong. Maka semua ada prosesnya, Bu. Kita harus dengan ilmu semuanya itu. Ya. Maka saya punya uang 50 juta, mending saya gunakan untuk istiqomah, menderi zakat, infak, sedekah dan pembersihan saya dulu. Bukan berarti saya melarang, enggak. Silahkan. Ya. Tapi tolong syahadat yang benar disit. Bahkan pun Sunan Kalijaga ini nggak sempet Pak. Mau berangkat haji dicaram ke guruna. Kelai umatmu lamun ditinggal ke turun deui atau kita. Lamun ke ditinggal deui kecolong deui, turun deui tauhidna. Erek ngangkat engke ulah. Akhirnya Sunan Kalijaga juga wafat sebelum sampai ke Baitul Mekah. Tetapi hatinya apa? Sudah berjumpa pada Allah di Baitul Mekah, yaitu yang sejatinya dalam hatinya itulah Mekah atau Baitul Mekah yang dalam hatinya yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita melaksanakan syahadat yang benar, sholat yang benar, zakat yang benar, puasa yang benar, baru haji yang benar secara zahir dan batin, itu kita baru dikatakan menyaksikan bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu betul dalam sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun dilihat secara kacamata, ya, ketika engkau sudah muncul sifat terpuji dalam hatimu, maka itulah sejatinya engkau Muhammad saat ini. Jika engkau muncul sifat yang terpuji dalam hatimu, maka sejatinya engkau Muhammad saat ini. Maka dengan maulid Nabi lahirkanlah jiwa-jiwa terpuji dalam hati kita. Kalau kita sudah dikenalkan sarung dari kecil ya, dikenalkan mukena dari kecil ya Bu ya.
Dikenalkan songkok dari kecil, dikenalkan koko dari kecil ya, dikenalkan sholat dari kecil. Pertanyaannya, sudahkah sholat itu membuahkan akhlak yang baik, ilahiyah dan rububiyahnya? Itulah yang harus kita tuju, ke arah situ. Saya dan panjenengan sama-sama belajar, sama-sama menempa hati kita. Ayo bareng-bareng kita berkenalan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sekian. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunci kita nyambung kembali kepada Allah. Yang selama ini sudah kita putus, maka itulah namanya baiat. Baiat itu secara syariat bersalaman dengan guru, ya, Pak Guru, Pak Kiai, tolong saya dibaiat, masukkanlah saya Islam kembali, Islamkanlah saya kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saksi sah. Itu yang namanya baiat. Kita berngaji kepada guru itu secara istiqomah, itu namanya baiat. Tetapi baiat secara hakikat tidak perlu seperti itu. Yang penting hatimu sambungkan kembali, yakin bahwa kita ingin membuang semua ilaha, ya, ilah, semua ilah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah baiat yang sejati, baiat yang diinginkan oleh Allah dengan cara dandani asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa-apa Pak puyeng, memang awalnya puyeng memang ya, awalnya puyeng. Tapi dengan kau membuka terus, ya insya Allah Allah akan membukakan. Itu tanda makrifat pertama, ketika hatimu mulai membuka lebar, puyeng nggak puyeng, mudeng nggak mudeng, hatimu engkau sudah buka lebar, tidak ada penolakan, itu sudah cukup engkau masuk gerbang makrifat yang pertama. Ya, itu namanya makrifat makrifat laku, baru makrifat hak, berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf selama 45 menit ya, hampir 45 menit ya. Insyaallah kalau Allah berkehendak terus kita kaji terus. Selanjutnya itu bab sholat, karena syahadat bener, sholat bener baru zakatnya bener, zakat bener baru puasa bener, puasa bener baru naik hajinya pasti benar. Maka besok kita kaji bab sholat. Kalau Allah menghendaki, semoga kita diberikan umur panjang, kita diberikan terus buka keran ilmu ini, ya, ajak terus sebanyak-banyaknya saudara kita terdekat, diajaki lagi, yang tadinya ikut diajakin lagi, yang belum ikut juga nggak apa-apa diajakin, mumpung besok mulai bab sholat, ya, eman-eman. Kalau kita selama ini belum ngerti apa itu hakikat sholat dan apa yang seharusnya kita lakukan dengan sholat, maka saatnya ajak sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak, ya, sedulurna, ibu-ibu, mudeng duduk di majelis, pasti Allah akan memberikan barokah ilmu, barokah majelis. Ya, nggak tahu Allah mewujudkannya. Bisa paham ilmu, bisa dagangannya laris, bisa anaknya soleh, bisa bojone nambah. Itulah barokahnya ilmu. Bojone nambah itu nambah tulisna. Oh, saya belum selesai ngomong aja kuwi lho. Nambah imanna, nambah kematina, nambah sabarna, nambah nerimana, lamun diperek duit selawe itu maksudnya Pak. Oh, saya belum titik, masih koma mesti. Wah, kayak gue. Terlalu terburu-buru. Sabar. Itu namanya nafsu, pengen apa bojo dua. Itu mohon maaf Pak Lurah, mohon maaf Pak Kado, semua saja. Ya, mohon maaf, intinya adalah mengingatkan diri saya pribadi. Sudah saatnya umat diajak untuk berkenalan dengan Allahnya, membuang semua jauh-jauh syirik, gambar-gambar kotoran hati, sehingga Allah jengkel-jengkel. Itulah tujuan kami. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah majelisnya akan ditutup doa oleh beliau Bapak Imam. Ya, ditutup doa nih Pak ya. Terus kemudian nanti setelah doa baru kita penutup. Maka semoga majelis ini semakin barokah, semakin diridhoi dan istiqomah. Ya. Karena menuntut ilmu itu kudu sabar, istiqomah. Ya. Masalah hasil bisa mengamalkan atau tidak serahkan kepada Allah Subhanahu. Karena kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu. Udah gampang gitu. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, nembe bahwa di